Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jalan. Bab 411-415. Setelah unit dimulai, Wang Meiki tampil di depan kamera dengan wajah paling sempurna, yaitu profesionalismenya. Setelah dia pertama kali memperkenalkan wawancara hari ini ke kamera, dia mulai mewawancarai Ye Junlin. Tuan Ye Junlin mendengar bahwa Anda dipenjara karena pemerkosaan. Apakah itu benar? Ye Junlin tampak tidak senang, tetapi masih mengangguk. Ya. 6 tahun penjara, ya. Lalu kapan Anda keluar dari penjara? 3 bulan lalu, saya mendengar bahwa setelah Anda keluar dari penjara, Anda bergabung dengan Yunting Group berdasarkan koneksi Anda. Siapa orang yang menarik Anda? Sebagai mantan ketua grup Junlin, bagaimana perasaanmu bekerja di perusahaanmu sendiri sekarang? Bagaimana denganmu? Kudengar kehidupan pribadimu tidak bijaksana dan kamu mempunyai pemikiran tentang kakak iparmu. Apakah itu benar? Setelah wawancara dimulai, staf stasiun TV tercengang. Wawancara Wang Meiki sama sekali bukan naskah yang telah ditulis sebelumnya. Awalnya wawancara tentang perkembangan dan masa depan Yunting Group, namun pertanyaan wawancara Wang Meiki semuanya tentang Ye Junlin. Dan setiap pertanyaan sangat tajam, ditujukan untuk serangan pribadi. Ye Junlin tidak bisa melihat niat jahat Wang Meiki. Tetapi jika dia tidak menerima wawancara itu dengan baik, wanita itu, Fang Ziqing, pasti akan mengomel. Jadi apapun pertanyaan yang diajukan Wang Meiki, Ye Junlin akan menjawabnya. Setelah setengah jam, wawancara berakhir. Wang Meiki juga menyembunyikan senyum profesionalnya. Ye Junlin, apakah kamu tidak merasa tersanjung? Lagi pula, kamu akan tampil di TV. Wang Meiki berkata sambil tersenyum. Belakangan, Wang Meiki meminta yang lain pergi. Ye Junlin tidak menduganya. Bukan saja aku, Wang Meiki, tidak dipecat. Aku juga melakukannya dengan sangat baik di stasiun TV. Apakah kamu marah? Peluang? Bukan saja kamu tidak menghargainya. Tapi kamu juga melaporkannya aku. Tapi apakah itu berguna? Dengan kemampuanku saat ini, mudah untuk membunuhmu, lebih mudah lagi merusak reputasimu. Wang Meiki memandang Ye Junlin dengan bangga. Ye Junlin tersenyum dan berkata, tidak lama lagi menempuh jalan yang bengkok, dan suatu hari akan ada pembalasan. Sekilas terlihat bahwa Wang Meiki harus mengandalkan tubuhnya untuk unggul. HMPH? Ya, sudah bertahun-tahun, dan aku tidak melakukannya dengan baik, dan langkah selanjutnya adalah aku akan dipromosikan ke stasiun TV provinsi, Wang Meiki. Tampak puas, Ye Junlin tersenyum penuh arti. Benarkah, kalau begitu kamu tidak bisa pergi? Ye Junlin melaporkan kebencianku 6 tahun lalu, dan aku masih mengingatnya. Sekarang, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya, aku akan membalas dendam, tunggu saja. Setelah berbicara, Wang Meiki meninggalkan ruang konferensi. Tapi dia tidak pergi. Atas nama wawancara dan pembuatan film, saya berkeliling Yunting Group. Setiap kali Anda bertemu dengan seorang eksekutif pria, segera serahkan informasi kontak Anda. Pada akhirnya, dia datang ke tempat Fang Ziqing. Tuan Fang, apakah saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan bos Yunting atau Tuan Lunang Xuan hari ini? Wang Meiki bertanya. Mata Wang Meiki bersinar. Dia bergaul di kalangan atas Suzhou dan Hangzhou, dan mengetahui peristiwa besar terkini seperti punggung tangannya. Misalnya, dia tahu betul tentang kekalahan Li Erye di Suzhou dan Hangzhou. Dia juga tahu bahwa bos Yunting Group lah yang mengalahkan Li Erye. Jika dia bisa mengalahkan bosnya atau Lunang Xuan, maka masa depannya tidak terbatas. Wang Meiki cantik dan memiliki temperamen yang sangat baik. Dia adalah bunga di atas panggung. Dia sangat percaya diri dengan pesonanya. Selama dia diizinkan bertemu bos misterius dan Lunang Xuan, dia yakin bisa menang.
Begitu sampai di tempat tidurnya, dia berjanji bahwa orang-orang ini tidak akan pernah turun lagi. Ini adalah keterampilan bertahan hidupnya, kalau tidak, dia adalah pekerja magang kecil tanpa latar belakang. Dan hanya dalam 6 tahun, dia memiliki 8 apartemen di Suzhou dan Hangzhou, 1 villa, dan deposito puluhan juta. Tapi itu bukan angin, sayangnya, keduanya tidak ada di sini. Fang Ziqing tersenyum, "Saya belum bertemu bosnya, apakah Anda masih ingin bertemu dengannya?" "Tuan Fang, ketika saya kembali, saya akan melamar Tai Li untuk melakukan wawancara eksklusif dengan bos Yunting Group dan Tuan Lu. Ini akan sangat bermanfaat bagi Yunting. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang itu." Wang Meiki tersenyum cerah. "Oke, saya akan mencoba yang terbaik untuk mengaturnya." Fang Ziqing setuju. Terutama dia juga ingin bertemu dengan bos besar misterius itu. Wang Meiki pergi. Sebelum pergi, dia mengedipkan mata ke banyak pria. Di koridor, dia juga bertemu Ye Junlin. Dia mencibir, "Kamu menghancurkanku saat itu, mari kita lihat bagaimana aku menghancurkanmu sekarang." Ye Junlin sama sekali tidak peduli dengan semut kecil semacam ini. Sekuat guru kedua Li, "Mengapa Anda tidak dengan patuh menyerahkan 10 miliar? Saat ini, Zhou Yuheng benar-benar menelepon. Ada apa dengan Zhou, Ye?" Junlin bertanya, "Jenderal, izinkan saya berterus terang. Mengingat kejadian baru-baru ini dan gejolak di pasar Suzhou Hangzhou, kami membahasnya dan memutuskan untuk mengadakan pertemuan promosi ekonomi dan investasi. Tujuan utamanya adalah untuk menarik pengusaha asing dan perusahaan asing untuk berinvestasi, menstabilkan pasar Suzhou Hangzhou, dan perluas pengembangan Suzhou Hangzhou. Bagaimana menurutmu?" Zhou Yuheng bertanya. Mata Ye Junlin berbinar. "Zhou tua sungguh luar biasa, benar-benar oke. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menatap sepotong daging besar ini di Suzhou dan Hangzhou baru-baru ini. Semakin cepat masalah ini dapat diselesaikan, semakin baik. Metode Anda sangat bagus. Saya setuju, Zhou." Yuheng ragu-ragu sejenak, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Namun, Jenderal, saya akan pergi ke Yanjing untuk pertemuan baru-baru ini, dan itu akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Oleh karena itu, Anda bertanggung jawab penuh atas pertemuan promosi investasi tersebut. Dan Anda juga wakil Suhang." "Oke, serahkan padaku, itu akan luar biasa, Ye." Junlin juga menganggap metode ini bagus. Pasarnya sangat besar, dan Anda bisa datang jika Anda mau, tetapi Anda harus berkontribusi pada pengembangan Suzhou dan Hangzhou. Setelah metode ini ditekan, metode ini akan menjadi lebih formal. Persetujuan Ye Junlin, Suhang akan segera diperkenalkan. Kebijakan telah dikonfirmasi, dan waktu pertemuan promosi investasi telah dikonfirmasi. 3 hari kemudian, wakil bermarga Suhang Ye akan menjadi pembawa acara. Stasiun TV Suhang menerima berita sebagai sesegera mungkin dan melaporkan masalah ini berulang kali untuk memaksimalkan publisitas. Akibatnya, pemimpin stasiun segera menemukan Wang Meiki. "Meiki, kamu akan pergi ke pusat pameran untuk wawancara sepanjang hari ini. Terima kasih atas kerja kerasmu bekerja, mata." Wang Meiki berbinar ketika mendengar ini. Bukankah konferensi promosi investasi berskala besar berarti mengenal lebih banyak petinggi dan mengumpulkan kontak yang lebih kuat? Wang Meiki paling bersedia melakukan hal semacam ini. Juga, wakil ketua barulah yang menjadi tuan rumah pertemuan promosi investasi ini. Anda telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan wawancara eksklusif dengan wakil ketua ini. Jika tugas ini selesai, promosi Anda bulan depan pasti-pasti. Pemimpin stasiun TV itu sangat optimis. Wang Meiki segera berjanji, "Pemimpin, saya berjanji untuk menyelesaikan tugas." "Ya, Anda adalah kartu truf di panggung kami, hehe." Mata pemimpin itu menatap Wang Meiki dengan tidak hati-hati. "Terima kasih pemimpin telah memberiku kesempatan ini," cekikikan. Sambil tersenyum, Wang Meiki sengaja menyelipkan kakinya dan jatuh ke pelukan pemimpin.
Segera sebuah drama eklektik dipentaskan di kantor. Setelah wawancara, Fang Ziqing datang untuk bertanya. Bagaimana wawancaranya? Seharusnya baik-baik saja. Ye Junlin mengangguk. Fang Ziqing berkata dengan serius. Ye Junlin, kamu harus mengerti bahwa aku diam-diam memberimu kesempatan, tujuannya adalah agar kamu meningkatkan status dan statusmu sesegera mungkin. Jika tidak, kamu akan kehilangan lebih banyak orang. Tindakan kali ini pasti egois. Dia ingin Ye Junlin memiliki lebih banyak peluang dan menjadi lebih kuat. Oke, terima kasih pemimpin. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Mari kita tunggu laporan stasiun TV keluar. Fang Ziqing percaya bahwa setelah wawancara stasiun TV keluar, status Ye Junlin akan membaik. Dia juga bisa mengatur posisi yang lebih baik untuk Ye Junlin. Hari ini, Ye Junlin pulang kerja lebih awal dan pergi bersama Li Ziran untuk menjemput Li Wenyuan dan istrinya. Mengetahui bahwa Li Ziran kini menjadi ketua grup Dongtian, pasangan itu menari dengan gembira. Li Ziran tersenyum dan berkata, "Ayah dan Ibu, Junlin tidak buruk." Ziqing secara khusus mengatur wawancara dengan stasiun TV Suhang untuknya, dan wawancara akan keluar pada malam hari. Saat itu, Junlin akan menjadi selebriti. Itu sungguh hebat. Li Wenyuan mencibir dan berkata, "Biarlah orang tua itu benar." Halo Li Wenfei dan Li Wenhai, sekarang lihat rumah kita, mendengus Zhao Yalan juga bangga. Bagaimanapun, mereka telah terlalu menderita di keluarga Li. Orang tua itu adalah yang paling tidak optimis tentang mereka. Sekarang dia bangga. Di malam hari, Ye Junlin berempat berdiri di depan TV, menunggu Ye Junlin untuk mewawancarai program tersebut muncul. Di sana, tak lama kemudian, semua orang menatap TV. Yang pertama muncul adalah Wang Meiki, yang memberikan interpretasi komprehensif tentang Yunting Group. Reporter ini luar biasa, reporter bintang dari Suzhou dan Hangzhou. Saya melihatnya sepanjang waktu. Li Wenyuan memuji. Zhao Yalan juga mengangguk. Ya, dia adalah reporter paling berkuasa di Suzhou dan Hangzhou. Dia pernah pergi ke rumah sakit untuk mewawancarai direktur. Kekuatan Yunting Group tidak lepas dari usaha setiap karyawan yang berprestasi. Berjalan-jalan di Yunting Group, saya menemukan ada begitu banyak talenta. Segera, Wang Meiki di TV mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Namun, setelah banyak kerja keras, saya akhirnya menemukan karyawan yang tidak cocok di Yunting Group. Pekerjaannya di sini merupakan penghinaan terhadap Yunting Group." Wang Meiki awalnya menghabiskan beberapa menit memuji Yunting Group dengan berbagai cara. Sekarang dia tiba-tiba menunjuk seorang pegawai sampah. Artinya sangat sederhana. Dia menjelaskan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Yunting Group, tetapi hanya dengan pegawai sampah ini. Tapi titik balik ini setelah keluar, semua penonton yang menatap TV terengah-engah. Terutama Li Wenyuan dan Zhao Yalan saling memandang dan menyadari ada sesuatu yang salah. Meskipun saya tidak seharusnya menunjukkan karyawan ini, Yunting Group membawa harapan Suzhou dan Hangzhou. Saya tidak akan pernah membiarkan sampah seperti ini mencemari grup Yunting. Ngomong-ngomong, menarik juga, karyawan ini ternyata Ye Junlin, pendiri Junlin Group, pendahulu Yunting Group. Saat Wang Meiki menyebut nama tersebut, penonton yang menyaksikan pertunjukan ini menahan napas. Apa, Junlin, Li Ziran, Li Wenyuan, dan Zhao Yalan semua memandang Ye Junlin. Bukankah dikatakan bahwa Ye Junlin akan menjadi selebriti jika dia menerima wawancara eksklusif? Bagaimana cara menjadi pegawai sampah-sampah? Apa yang terjadi? Ye Junlin tidak berbicara, tapi memperhatikan dengan dingin. Reporter cilik ini sangat berani. Pertunjukan berlanjut. Wang Meiki tersenyum dan berkata, "Mungkin Anda berpikir bahwa memiliki bakat seperti itu bergabung dengan Yunting Group seharusnya tidak menjadi lebih kuat. Tapi saya telah menyelidikinya. Ye Junlin memasuki Yunting Group berdasarkan hubungannya, dan dia memiliki tidak ada hubungannya setiap hari. Selama bekerja, minum teh,
merokok dan tidur, dan tidak tahu bagaimana melakukan hal lain. Dia sangat tidak populer di perusahaan, dan lebih dari 80% karyawan sangat membencinya. Tetapi karena dia adalah pihak terkait, dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Hanya ada beberapa alasan karyawan grup Junlin memiliki kesan yang baik terhadapnya. Tapi saya, orang luar, tidak tahan lagi, lebih cepat atau nanti. Kanker seperti itu akan mempengaruhi Yunting Group. Yunting Group sekarang menjadi harapan Suzhou dan Hangzhou, dan merupakan perusahaan bintang yang ingin kami ciptakan. Saya tidak mengizinkan kanker seperti itu, dan karakter moral Ye Junlin sangat buruk, dan kehidupan pribadinya sangat tidak teratur. Dia dulu memikirkan saudara iparnya, tapi sekarang dia juga ambigu dengan saudara iparnya. Ini bukan dugaan saya, ini penyelidikan, dan saya melakukan wawancara eksklusif dengannya, dan dia mengakui semua perkataan dan perbuatannya. Segera, TV beralih ke wawancara dengan Ye Junlin. Wang Meiki, saya mendengar bahwa kehidupan pribadi Anda tidak bijaksana dan Anda memiliki pemikiran tentang saudara ipar Anda. Apakah itu benar, Ye Junlin? Ya, saya mengakuinya. Wang Meiki, dikatakan bahwa Anda menggelapkan dana publik di grup Junlin. Ye Junlin, ada hal seperti itu? Wawancara Wang Meiki dengan Ye Junlin semuanya serupa sebuah isu yang tampaknya sensitif. Tapi Ye Junlin mengakui semua ini. Boom, melihat ini. Li Ziran dan Zhao Yalan semuanya tercengang. Mereka menatap Ye Junlin dengan tidak percaya dan berkata, "Apakah kamu bodoh, Ye Junlin? Orang-orang memintamu menjawab semuanya, tidak menjawab apapun." "Ya. Apakah kamu gila? Berani mengatakan apapun?" Li Ziran ini juga luar biasa. Ye Junlin tenang dan tenang. Wanita ini sangat pintar. Mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan dirinya sendiri sebenarnya adalah sebuah tipuan. Isi wawancaranya bagus, tapi video yang dirilis sekarang semuanya sudah diedit. Dia sengaja mengedit jawaban Ye Junlin atas pertanyaan lain atas pertanyaan ini, untuk menciptakan ilusi bahwa Ye Junlin mengaku menggoda adik iparnya dan hal lainnya. Situasi ini umumnya tidak dipercaya, karena siapapun yang memiliki kearifan dapat melihat bahwa itu telah diedit. Tapi ada benarnya, ini disiarkan oleh stasiun TV yang mewakili pejabat dan otoritas. Karena bisa dirilis, berarti sudah diperiksa oleh pihak yang berwenang dan isinya benar. Jika Anda tidak percaya, Anda harus percaya. Inilah kemampuan wanita Wang Meiki ini. Mengedit isi video dengan santai, membenarkan nama penyakit kanker Ye Junlin. Dalam masyarakat materialistis saat ini, sangat mudah untuk menghancurkan seseorang. Setelah ini, grup Yunting tidak akan pernah punya tempat untuk Ye Junlin. Perusahaan besar di Suzhou dan Hangzhou tidak akan pernah menerima Ye Junlin. Bahkan beberapa restoran atau tempat umum melarang Ye Junlin masuk. Jika orang awam menemui hal ini pasti akan menemui jalan buntu. Tapi orang yang ditemui Wang Meiki adalah Ye Junlin. Di TV, Wang Meiki mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Jadi saya mengajukan proposal, saya berharap Yunting Group akan mengusir Ye Junlin secara permanen. Saya juga berharap semua orang akan melawan kanker ini bersama-sama, batasi konsumsi dan perjalanannya." Wang Meiki berkata proposalnya sangat banyak. Media besar berturut-turut menyuarakan suara mereka untuk memboikot Ye Junlin ke segala arah. Selain itu, manajemen puncak grup Yunting juga mengikuti inisiatif tersebut dan mengancam akan memecat Ye Junlin. Banyak restoran dan tempat lain juga angkat bicara, dengan tegas memboikot Ye Junlin. Untuk sementara, Ye Junlin menjadi pendosa terbesar di Suzhou dan Hangzhou. Sekali lagi dia menjadi tikus jalanan, dan semua orang berteriak dan memukulinya. Dibandingkan 6 tahun lalu, semuanya sama, hanya saja saya tidak dipenjara. Dan sekarang setelah era informasi berkembang, masalah ini berkembang dengan sangat cepat. Ye Junlin punya lebih banyak masalah. Saat ini, Fang Ziqing, yang tinggal di sebelah,
sudah mengetuk pintu. Ye Junlin, ada apa denganmu? Beraninya kamu mengatakan sesuatu? Apakah kamu gila? Fang Ziqing meraung marah. Tapi Ye Junlin menyalakan rokok dan berkata sambil tersenyum, Fang Ziqing, apakah menurutmu aku sebodoh itu? Mendengar ini, wajah Fang Ziqing berubah, dan dia berkata dengan terkejut, mungkinkah dia mengeditnya dengan sengaja, berurusan denganmu, apa? Iya. Tidakkah kamu melihat bahwa wawancara denganku tidak ada hubungannya dengan Yunting Group, itu jelas ditujukan padaku. Kata Ye Junlin, baru pada saat itulah semua orang tiba-tiba menyadarinya. Tapi apakah kamu punya konflik dengannya? Li Ziran bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat dia magang mewawancarai saya dan Yunting sebelumnya, dia merayu kami. Saya melaporkannya, jadi dia menyimpan dendam. Jika ada kesempatan, dia pasti tidak akan melepaskan saya, kata Ye Junlin. Lebih besar dari Fang Ziqing mengerutkan kening, tetapi sekarang masalahnya telah terjadi, dan kami tidak memiliki bukti apapun. Dia berasal dari stasiun TV dan mewakili otoritas. Tidak ada cara untuk merehabilitasi Anda, terlebih lagi, banyak orang yang mengikuti sarannya. Bahkan 7 atau 8 eksekutif tingkat tinggi perusahaan baru saja menelepon dan meminta saya memecat Anda. Jika tidak, dampaknya akan terlalu besar, dan tidak baik bagi Yunting Group. Mendengar ini, Li Ziran dan yang lainnya sedang terburu-buru. Ziqing, pikirkan cara, jangan biarkan Junlin dijebak. Fang Ziqing juga bingung. Saya ingin membantu juga, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan untuk saat ini. Pertunjukan ini telah membangkitkan opini publik. Jika saya bersikeras untuk tetap tinggal, Ye Junlin pasti akan membawa grup Yunting ke dalam situasi putus asa. Saya akan kembali dulu, biarkan saya memikirkan cara untuk melihat apakah ada solusi yang pasti. Ye Junlin tersenyum dan berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini, saya akan menanganinya sendiri. Kamu, Li Ziran dan Fang Ziqing memandang Ye Junlin. Bukannya mereka tidak percaya dengan kemampuan Ye Junlin. Ini benar-benar masalah besar, jelas di luar kendali pribadi. Kecuali Ye Junlin adalah tipe pria besar yang menutupi langit dengan satu tangan. Misalnya, satu kalimat bisa mempengaruhi kemauan stasiun TV Suhang. Biarkan sutradara secara pribadi maju untuk membuktikan dirinya dan menjelaskan kebenaran semuanya. Kalau tidak, tidak ada gunanya. Lagi pula, tidak ada satupun cacat pada apa yang dilakukan wanita ini. Semua orang tidak menganggap serius Ye Junlin, dan mereka semua mencari jalan. Saya akan kembali dan bertanya pada Lunang Xuan. Tuan Lu, mari kita lihat apa yang dia pikirkan. Di malam hari, masalah terus meningkat, banyak orang bahkan berteriak agar Ye Junlin keluar dari Suzhou dan Hangzhou. Suhang sama sekali tidak mengizinkan adanya kanker jenis ini, bersambung.